Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiana Salsabila dari 10 MIPA 9 nomor absen 20 akan menjelaskan materi tentang haji, zakat, dan wakaf. Haji. Haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja. Maksudnya menyengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melakukan ibadah yang tertera dalam rukun Islam kelima. Perintah melaksanakan haji terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Syarat dan rukun haji. Syarat wajibnya yaitu Islam, berakal atau tidak gila, balik, mampu dalam segala hal, meliputi biaya kesehatan, keamanan, dan nafkah bagi keluarga dan ada muhrimnya. Syarat sah haji yaitu Islam, balik, berakal, dan merdeka. Rukun haji adalah serangkaian ibadah haji yang harus dikerjakan sewaktu ibadah haji. Apabila ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Yang pertama ada ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umrah yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram berwarna putih dan membaca lafaz labbaik Allahumma hajjan bagi yang melaksanakan ibadah haji dan labbaik Allahumma umratan bagi yang melaksanakan ibadah umrah. Ibadah haji dan umrah harus diawali dengan ihram. Apabila miqat tanpa ihram, maka dia harus kembali ke salah satu miqat untuk berihram. Apabila jemaah telah berihram, maka sejak itu berlaku semua larangan ihram sampai tahallul. Yang kedua adalah wukuf. Wukuf yaitu hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Wukuf merupakan gambaran kelak manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Selama wukuf, kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir, tahmid, tasbih, tahlil, beristighfar, dan berdoa sebanyak mungkin. Yang ketiga, tawaf. Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah dan dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad dan dilakukan 7 kali putaran. Tawaf dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tawaf qudum, yaitu tawaf yang dilakukan ketika jemaah haji baru tiba di Mekah. Yang kedua ada tawaf ifadah, yaitu tawaf yang dilaksanakan pada hari kurban setelah melontar jumrah Aqabah. Tawaf ini termasuk wajib dilakukan. Jika ditinggalkan, maka hajinya batal. Yang ketiga, tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan bagi jamaah yang akan meninggalkan Mekah. Syarat sah tawaf diantaranya niat menutup aurat, suci dari hadas dan najis. Dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Dimulai dan diakhiri dari Hajar Aswad, posisi Ka'bah di sebelah kiri orang yang bertawaf dan dilaksanakan dalam Masjidil Haram. Yang keempat ada sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Syarat sah sa'i yaitu dilakukan sebanyak 7 kali putaran dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dilakukan setelah tawaf ifadah atau setelah tawaf qudum. Menjalani secara sempurna jarak Sofa Marwah dan Marwah Sofa yang dilakukan di tempat sa'i. Yang kelima, tahallul. Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya minimal 3 helai rambut. Tahallul dilakukan setelah melempar jumrah Aqabah tanggal 10 Zulhijjah atau tahallul awal. Tahallul tsani dilakukan setelah tawaf ifadah dan sa'i. Yang keenam, tertib. Maksudnya berurutan dalam pelaksanaan dari ihram hingga tahallul. Jenis haji dari segi pelaksanaan. 1. Haji tamatu, yaitu melaksanakan umrah terlebih dahulu, kemudian melakukan ibadah haji. Tetapi, pelaksanaan haji ini diwajibkan membayar dam atau puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci, dan 7 hari di tanah air. Yang kedua adalah haji ifrad, yaitu melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian mengerjakan umrah. Yang ketiga adalah haji qiron,
yaitu melaksanakan haji dan umrah dengan satu kali ihram atau melakukan haji dan umrah secara bersamaan. Jemaah yang melakukan jenis haji ini diwajibkan memotong hewan kurban. Keutamaan haji yaitu haji merupakan amal paling utama, haji merupakan jihad, haji menghapus dosa, dan pahala ibadah haji adalah surga. Zakat. Zakat menurut bahasa atau lugat artinya tumbuh, suci, dan berkah. Menurut istilah, zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Zakat termasuk rukun Islam ketiga, hukumnya adalah wajib. Dalil Al-Quran tentang zakat terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arraki'in. Artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Syarat zakat untuk muzaki atau orang yang menunaikan yaitu Islam, merdeka, berakal, dan balik. Syarat yang berhubungan dengan jenis harta. Yang pertama yaitu milik penuh. Artinya dimiliki oleh diri sendiri, tidak dalam kekuasaan orang lain, atau tidak milik hak orang lain. Yang kedua, berkembang. Artinya harta itu bertambah karena usaha yang dilakukan. Harta dapat mendatangkan keuntungan atau pendapatan. Yang ketiga, mencapai nisab, yaitu jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang keempat, lebih dari kebutuhan pokok, yaitu harta yang dimiliki melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarga. Yang kelima, harta tersebut bebas dari hutang, baik hutang kepada manusia atau kepada Allah. Yang keenam, berlaku setahun atau haul, artinya harta tersebut genap 1 tahun dimiliki. Orang yang menerima zakat atau yang biasanya disebut mustahik. Di antaranya, satu fakir, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang mempunyai penghasilan tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang ketiga, amil, yaitu lembaga atau orang yang mengelola zakat. Yang keempat, gharim, yaitu orang yang berhutang untuk kebaikan. Yang kelima, riqab, yaitu orang yang memerdekakan hamba sahaya atau budak. Yang keenam, mu'alaf, yaitu orang yang baru saja masuk Islam. Yang ketujuh, fisabilillah, yaitu orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan, ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Hikmah dan manfaat zakat. Di antaranya, menghilangkan sifat tamak dan kikir manusia atas harta yang dimilikinya. Menanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap harta benda itu, meski telah menjadi milik seseorang secara sah, tapi masih ada di dalamnya harta agama yang mesti diserahkan, sebagaimana halnya juga zakat. Menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di akhirat memerlukan persiapan yang cukup, maka persiapan bekal itu di antaranya adalah zakat yang pernah diberikan. Dapat menopang dan menggerakkan kehidupan sosial masyarakat umat Islam, baik dari aspek atau ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah menyucikan harta. Wakaf. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan atau al-hibs dan mencegah atau al-man'u. Artinya menahan untuk dijual, dihadiahkan, atau diwariskan. Berdasarkan istilah syar'i, wakaf adalah ungkapan yang diartikan penahanan harta milik seseorang kepada orang lain atau kepada lembaga dengan cara menyerahkan benda yang sifatnya kekal kepada masyarakat untuk diambil manfaatnya. Wakaf hukumnya adalah sunnah, tapi bagi pemberi wakaf atau wakif merupakan amal yang sangat besar pahalanya karena termasuk ke dalam sedekah jariyah. Sebagaimana salah satu dosa anak Adam yang tidak terputus saat ia meninggal, salah satunya adalah sedekah jariyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza matal insanu inqata amaluhu illa min salasa, illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Dalil Al-Quran tentang wakaf terdapat pada Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim,
lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Rukun dan syarat wakaf. Yang pertama, untuk orang yang berwakaf atau al-wakif. Rukun dan syaratnya yaitu memiliki penuh harta itu dan dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapapun. Berakal, balik, bertindak secara hukum atau rasyid. Artinya, orang bodoh atau orang yang sedang bangkrut atau muflis dan orang lemah ingatan tidak sah mewakafkan hartanya. Yang kedua, rukun dan syarat untuk benda yang diwakafkan atau al-mauquf. Yang pertama, barang yang diwakafkan harus barang yang berharga. Yang kedua, harta yang diwakafkan harus diketahui kadarnya. Apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya atau majhul, pengalihan milik ketika itu tidak sah. Yang ketiga, harta yang diwakafkan harus milik orang yang berwakaf atau wakif. Yang keempat, harta harus berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain atau mufarrozan atau disebut ghairu sa'i. Yang ketiga, orang yang menerima wakaf atau al-mauquf alaihi atau sekelompok orang atau badan hukum yang diberi tugas mengurus dan menerima barang wakaf atau nair. Orang yang menerima wakaf dibagi menjadi dua. Yang pertama, tertentu atau muayyan, artinya orang yang menerima wakaf jelas jumlahnya. Yang kedua, tidak tertentu atau ghairu muayyan, artinya berwakaf tidak ditentukan ketentuannya secara rinci. Yang keempat, lafaz atau ikrar wakaf atau signat. Syaratnya adalah ucapan ikrar wakaf harus mengandung kata-kata yang menunjukkan jejaknya atau takkid. Ucapan ikrar wakaf dapat dilaksanakan secara tanzis tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Ucapan ikrar wakaf bersifat pasti dan ucapan ikrar wakaf tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Hikmah dan keutamaan wakaf yaitu pahala orang yang berwakaf akan tetap mengalir walaupun ia sudah meninggal. Harta wakaf dan pemanfaatan wakaf, yaitu harta benda yang memiliki daya tahan lama dan manfaat dalam jangka panjang, dan harta wakaf mempunyai nilai ekonomi menurut syariah. Yang pertama, wakaf benda tidak bergerak, yaitu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman, dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, wakaf benda bergerak. Wakaf uang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Dana wakaf berupa uang yang dapat diinvestasikan pada aset-aset finansial dan pada aset real. Logam mulia yaitu logam atau batu mulia yang memiliki manfaat jangka panjang, surat berharga, kendaraan, hak atas ketentuan intelektual mencakup hak cipta, hak paten, merek, dan desain produk industri, dan hak sewa seperti wakaf bangunan dalam bentuk rumah. Prinsip pengelolaan wakaf. Secara makro, wakaf diharapkan mampu memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Orang yang perlu bantuan berupa makanan, perumahan, sarana umum seperti masjid, rumah sakit, sekolah, pasar, atau modal. Menurut Syafi'i Antonio, ada 3 filosofi dasar ketika hendak memperdayakan wakaf. Yang pertama, manajemennya harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi. Yang kedua, asas kesejahteraan nair. Dan yang ketiga, asas transparansi dan akuntabilitas di mana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melapor setiap tahun tentang proses pengelolaan dana laporan kepada umat. Pengelolaan wakaf fakih. Itu pertama, seluruh harta benda wakaf harus diterima sebagai sumbangan dari wakif dengan status wakaf sesuai dengan syariah. Yang kedua, wakaf dilakukan tanpa batas waktu. 3. Wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan sebagaimana yang diperkenankan syariah. Yang keempat, jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungan saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan wakif. Yang kelima, wakif dapat meminta keseluruhan keuntungannya untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sekian penjelasan